Mengapa adanya harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pada masa kini, kita bisa menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut haknya secara gigih dan terkadang dengan tindak kekerasan. Namun bila diminta untuk melakukan kewajibannya, mereka tampak seperti kehilangan semangat, sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dan hak. Yang berikut adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara di Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis. Nah, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa, dan John Locke merupakan seorang filsuf Inggris yang pada abad ke-17 pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Nah, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan hanya demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber politik. Nah, sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Nah, pada awal era reformasi atau pada pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu yang pertama adalah mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga adalah menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat adalah melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah, otonomi daerah, dan mewujudkan kebebasan pers. Yang kelima, mewujudkan kehidupan demokrasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagaimana dinamika dan tantangan harmoni hak dan kewajiban. Jadi ada beberapa pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terdapat meluasnya hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu terdapat mewujudkan negara kesejahteraan. Sebelum diubah pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan tanpa ayat. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai kesejahteraan. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu terdapat mewujudkan Sishankam-Rata. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam-Rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Dalam perkembangannya, kemudian bersatu padunya kekuatan itu
dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Materi selanjutnya yaitu tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak dan negara dan warga negara. Yang pertama secara agama, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan, yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, perekonomian nasional kesejahteraan, yaitu penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi banyak rakyat. Yang keempat, pertahanan dan keamanan, yaitu pelaksanaan Sishamkamrata TNI dan Polri. Undang-Undang 1945 mengatur tentang konsep hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama diatur dalam pasal 27 ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 yang mengatakan hal atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan diberlakukan sama di depan hukum. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1 yaitu segala atau semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut. Yang keempat, pasal 27 ayat 3 yang mengatakan setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Berikutnya, bagaimana hubungan antara negara, bangsa, dan warga negara dalam status, asas, juga syarat untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Yang pertama, status. Menurut George Jelin mengemukakan ada 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif, yaitu warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negaranya. Yang kedua, status negatif, yaitu negara dijamin tidak boleh mencampuri atau campur tangan dalam hak warga negaranya. Yang ketiga ada status aktif, yaitu negara memberi hak warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat ada status pasif, yaitu warga negara berkewajiban untuk menaati semua perintah negaranya. Yang berikut ada asas, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 4 asas. Yang pertama asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan pada negara tempat kelahirannya. Terus ada asas ius soli, yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran seseorang. Diberlakukan terbatas untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Yang berikutnya ada kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang atau semua orang. Lalu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dengan ketentuan yang telah diatur dan ditentukan dalam undang-undang tersebut. Berikutnya ada syarat. Syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 8 syarat untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Yang pertama, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada saat mengajukan permohonan sebagai seorang warga negara Indonesia, ia harus sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani. Lalu, bisa berbahasa Indonesia, juga mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan dipenjara 1 tahun atau lebih. Lalu yang berikutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang berikut, mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan. Yang berikut, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Berikutnya, contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak memperoleh atau tidak menikmati haknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang akibat dari pelalaian atau
Pengingkaran terhadap kewajiban